Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisya Angelina dengan NIM 2357301049. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai React Basic JS dan React Props. Nah, sebelum kita masuk ke React, kita perlu memahami dasar JavaScript seperti variable, raw function, destructuring, dan await. Nah, karena React banyak menggunakannya. Di React ada konsep props, yaitu cara komponen menerima data dari komponen lain. Nah, props ini bersifat read-only, jadi tidak bisa diubah setelah diberikan. Nah, dengan memahami dasar JavaScript dan props, kita bisa membuat komponen React yang fleksibel dan mudah digunakan kembali. Nah, oke, langsung saja di sini saya akan membahas ke codingan yang telah kita lakukan di praktikum sebelumnya. Oke, yang pertama itu apps.js. Nah, yang pertama itu variabel, yang mana di sini menjelaskan mengenai let dan cons. Nah, sebentar, ini saya buat dulu. Nah, let itu memungkinkan kita mengubah nilai variabel. Nah, yang mana nilai variabelnya itu sebelumnya 10 menjadi 20. Nanti outputnya itu akan keluar 20. Nah, selanjutnya itu cons. Nah, cons ini digunakan untuk variabel yang nilainya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Nah, jadi itu ketika kita ubah itu dia tidak bisa terubah. Jadi otomatis nilai yang sebelumnya yang menjadi outputnya yaitu 3,14. Oke, selanjutnya itu let ini bersifat block scope sehingga variabel x di dalam if tidak mengubah nilai x di luar blok tersebut. Yang kedua itu ada raw function. Yang mana raw function itu sendiri digunakan untuk iterasi array customer yang menampilkan setiap nama dan email dari si pelanggan. Yang ketiga itu ada destructuring. Nah, destructuring itu digunakan untuk mengambil properti nama, email langsung dari objek customer, sehingga tidak perlu menulis customer.name atau customer.email. Oke, selanjutnya lagi ada split operator. Yang mana mengcopy seluruh isi produk di dalam array baru dan menambahkan new product. Ini sering digunakan untuk menambah data tanpa mengubah array asli. Lalu ada default value raw function, yang mana default parameter ini memastikan jika suatu argumen tidak diberikan, maka nilai default akan digunakan. Oke, selanjutnya ada literal, yang mana kita buat dulu deh. Yang mana digunakan untuk mencetak string dengan format multibaris dan menyisipkan variabel secara langsung menggunakan ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya itu promise. Ya. Promise sendiri digunakan untuk menunda eksekusi kode dan resolve mengembalikan daftar pelanggan setelah delay. Oke, selanjutnya itu ada await untuk await data produk, yang mana await ini digunakan untuk mengambil data dari API. Nah, jika terjadi error, akan menangkapnya, blockhead akan menangkapnya dan mencetak pesan error. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen di React. Adalah bagian-bagian kecil yang menyusun sebuah aplikasi, yang mana setiap komponen itu punya tugas masing-masing. Misalnya menampilkan teks, gambar, tombol, atau menjalankan logika tertentu. Nah, jenis-jenis komponen di React itu sendiri, yang pertama ada stateful component dan stateless component. Nah, stateful component itu yang bisa menyimpan dan mengubah data. Contohnya tombol yang berubah warna saat diklik. Nah, stateless component adalah komponen yang hanya menampilkan sesuatu tanpa menyimpan data sendiri. Yang kedua itu ada function component dan class component. Yang mana function component adalah komponen yang dibuat dengan fungsi lebih simpel dan sering digunakan. Nah, class component merupakan dibuat dengan kelas yang mana dulu sering dipakai tapi sekarang sudah jarang digunakan karena lebih kompleks.
Nah, yang ketiga itu ada DOM Component dan Smart Component. Yang mana DOM Component yang hanya bertugas menampilkan UI tanpa logika atau data yang kompleks. Nah, sementara Smart Component yang mengelola data dan logika aplikasi. Biasanya bertanggung jawab untuk mengambil atau mengubah data. Nah, komponen bisa digunakan ulang, jadi lebih efisien dalam membangun aplikasi React. Nah, di dalam React itu terdapat beberapa elemen. Nah, elemen itu adalah bagian-bagian yang menyusun komponen. Biasanya kita buat dengan JSX. Nah, secara umum ada 3 bagian yang biasanya ada di dalam komponen, yaitu ada bagian data seperti stat, props, dan variable. Nah, yang kedua itu bagian method atau fungsi. Nah, yang ketiga bagian method render yang wajib ada jika menggunakan kelas. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai props pada React. Nah, props tidak perlu kita buat seperti stat karena ia hanya bertugas untuk menerima data dari luar komponen. Nah, kita tinggal pakai saja. Nilai props tidak bisa diubah seperti stat yang menggunakan fungsi setStat karena sifat props hanya dapat dibaca saja atau read only. Oke, selanjutnya saya akan membahas pada kelas kedua, itu adalah kelas customer list. Nah, kelas customer list sendiri itu menampilkan daftar si pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari codingannya. Nah, di sini ada import rich component from rich, yang mana untuk membuat kelas base component. Yang kedua ada import customer card, yang mana digunakan untuk menampilkan detail dari si pelanggan. Selanjutnya, di sini dideklarasikan kelas customer list. Oke, kita blok dulu, yang mana constructor props ini digunakan untuk menginisialisasi state dan menerima props dari parents komponen. Nah, sedangkan si super props ini memanggil constructor dari komponen agar dapat menggunakan this. Dan yang ketiga ini ada this stat. Nah, mana dia akan menyimpan daftar pelanggan dalam bentuk array objek. Oke, di sini ada render. Nah, render ini adalah metode yang wajib ada dalam kelas komponen, yang mana dia akan menampilkan judul, itu customer list, yang juga ada mapping array, untuk menampilkan setiap pelanggan dengan komponen customer chart. Nah, customer card. Nah, lalu export default class customer list ini digunakan untuk mengekspor komponen agar bisa digunakan di file lainnya atau file sebelumnya gitu, atau setelahnya. Oke, langsung saja kita masuk ke fungsional customer list. Oke, di sini ada import rich from rich, yang mana mengimport rich untuk menggunakan JSX. Nah, mengimport use effect, use stat dan use effect dari rich, yang mana use stat sendiri itu digunakan untuk menyimpan data pelanggan, dan use effect itu digunakan untuk mengisi data pelanggan setelah komponen di render pertama kali. Lalu mengimport card untuk menampilkan informasi pelanggan dalam bentuk kartu. Nah, di sini ada confunctional customer list. Nah, ini dia akan mendefinisikan komponen fungsional dengan nama itu fungsional customer list. Selanjutnya ada customer, set customer, use stat, yang mana customer menjadi variabel stat yang menyimpan data dari si pelanggan. Dan set customer fungsi untuk memperbarui data, memperbarui stat customer. Dan use stat ini menginisialisasi customer dengan array kosong. Oke, dan use effect ini yang menjalankan fungsi saat komponen pertama kali dirender sebagai dependensi array kosong. Mengapa sih kita menggunakan use effect? Nah, jika kita langsung menulis use stat, datanya bisa berubah setiap kali komponen dirender ulang. Nah, dengan use effect kita hanya membuat data pelanggan sekali saja saat komponen pertama kali muncul. Nah, selanjutnya return. Ini. Return inilah yang akan menampilkan daftar si pelanggan.
Oke, langsung saja kita ke customer card. Nah, di sini kita terlebih dahulu mengimport React agar dapat menggunakan JSX dan membuat komponen. Lalu ada cons customer card yang mana mendefinisikan si komponen fungsional atau customer card dan menggunakan destructuring untuk menerima props berisi informasi pelanggan. Selanjutnya si return ini dia akan menampilkan data dari si customer yang mana ada terdapat nama dan email. Oke, selanjutnya itu di sini kita akan menggabungkan semua komponen yang sudah kita buat sebelumnya, yang mana kode inilah yang akan menampilkan daftar si pelanggan, yang mana menggunakan dua jenis komponen, yaitu ada kelas customer list dan juga ada functional customer list. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini secara singkat mengenai kode ini. Yang pertama itu ada import reach from reach, yang mana dia akan mengimport reach untuk membuat si komponen. Lalu ada import class customer list from class customer list, yang mana dia akan mengimport komponen daftar pelanggan yang dibuat dengan class customer list tadi. Nah, lalu ada import functional customer list from functional customer list, yang mana dia akan mengimport komponen daftar pelanggan yang dibuat dengan function pada functional customer list tadi. Oke, selanjutnya itu ada concept return nih ya. Nah, di sini dia akan mendefinisikan komponen utama apps menggunakan function. Yang mana dia akan menampilkan judul dari halamannya itu CRM Customer Management. Oke, lalu ada kelas customer list dan functional customer list yang akan menampilkan daftar pelanggan dari dua komponen yang berbeda. Nah, terakhir itu ada export default app yang mengekspor komponen agar bisa digunakan di file lain. Kita akan cobaan terlebih dahulu kita buka terminal, new terminal. Kita pilih yang command prompt. Lalu kita ketik npm run. Oke, kita control klik yang ada itu. Nah, maka akan muncul tampilan itu seperti ini. Ini sudah di set untuk warnanya, fontnya juga sudah di set, heading, bordernya. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita misalnya mengubah, kita ubah misalnya warnanya. Oh, kita hapus ya. Coba hapus warnanya. Nah, maka dia langsung berubah nih warnanya. Ini. Nah, dia. Lalu coba kita ubah di functional customer list. Kita ubah warnanya juga. Nah, menjadi tidak berwarna. Lalu misalnya oke, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.